Krisis Sabah, Sultan Sulu tegaskan akan bertempur sampai titik penghabisan. Konflik bersenjata di Sabah, Malaysia terus berlangsung. Bahkan seorang pria yang mengklaim dirinya sebagai Sultan Sulu di Filipina Selatan menegaskan bahwa orang-orangnya akan bertempur hingga titik penghabisan. Hal ini disampaikan Sultan Sulu Jamalul Kiram di Manila, Filipina, seperti dilansir kantor berita AFP. Penegasan ini disampaikan di tengah serangan udara dan darat yang dilancarkan militer Malaysia guna mengakhiri konflik di Sabah. Konflik yang berlangsung 3 minggu itu sejauh ini telah menewaskan 27 orang termasuk 8 polisi Malaysia. Putra mahkota, pasukan kerajaan, dan banyak pembela tanah air yang tiba di Sabah secara sukarela akan bertempur hingga orang terakhir demi cita-cita dan aspirasi mereka. Begitulah tegas Kiram. Kiram mengirimkan adik-adik lainnya, sang putra mahkota Raja Muda Akbimuddin Kiram, dan ratusan para pendukungnya yang sebagian bersenjata ke Sabah, Malaysia pada 12 Februari lalu. Dengan menggunakan kapal, mereka mengemban misi untuk mengklaim wilayah Sabah sebagai milik Kesultanan Sulu dan menginginkan adanya renegosiasi ulang mengenai sewa wilayah Sabah oleh pemerintah Malaysia. Menurut sejarah, pada tahun 1658, Sultan Brunei menghadiahkan wilayah Sabah ke Sultan Sulu atas bantuan yang diberikan dalam melawan pemberontak di Brunei. Kemudian pada masa penjajahan Inggris tahun 1878, Sabah disewa oleh perusahaan British North Borneo. Perusahaan harus membayar uang pajak senilai 1.600 US dollar per tahun kepada pewaris Kesultanan Sulu. Dalam kontrak disebutkan uang sewa akan terus dibayar selama Sabah masih dalam kekuasaan perusahaan tersebut. Namun ketika Inggris pergi dan Sabah kemudian menjadi bagian dari wilayah negara Malaysia, pemerintah Malaysia masih meneruskan pembayaran tersebut. Hingga kini, Malaysia masih membayar sekitar Rp5.000 atau 15,6 juta rupiah per tahun kepada pewaris Kesultanan Sulu. Nah, persoalan mulai muncul ketika Inggris memerdekakan Malaysia. Sejak tahun 1963 saat Sabah dinyatakan masuk wilayah Malaysia, Inggris dengan sepihak menginterpretasikan isi kontrak secara berbeda dari sebelumnya. Pihak Inggris menganggap uang yang dibayarkan ke Kesultanan Sulu sebagai uang untuk mengalihkan kepemilikan Sabah. Walau pembayarannya masih terus berlangsung dan diwariskan ke pemerintah Malaysia hingga saat ini. Sementara Kesultanan Sulu menganggap uang pajak ini tetap sekedar uang sewa wilayah mereka di Sabah, namun status kepemilikan tidak berubah. Pada tahun 2013 lalu, seorang sultan bernama Jamalul Kiram III dari Kesultanan Sulu Filipina menjadi topik pembicaraan di Asia. Bagaimana tidak? Walaupun bergelar sultan atau raja, dirinya malah hidup dalam kemiskinan. Jika kalian berpikir Jamalul Kiram III memerintah kesultanannya dari istana atau keraton, maka hal itu salah. Jamalul Kiram memerintah kesultanannya dari rumah sederhana berlantai 2 di sebuah desa dekat Manila, Filipina. Kiram juga mengklaim dirinya adalah sultan termiskin di dunia. Padahal dahulu Kesultanan Sulu sempat berjaya. Kini Kiram hanya kebagian gelar kebangsawanan semata dan tak ada warisan harta melimpah dari pendahulunya. Bahkan, putri mahkota alias anak dari Kiram seperti layaknya perempuan biasa, bukan dari kelas ningrat. Dahulu Kesultanan Sulu sempat berjaya dan amat disegani. Perwakilan dari Eropa dan Cina juga pernah mengirim utusan untuk datang ke Kesultanan Sulu demi sampaikan rasa hormat. Kekuatan militer Kesultanan Sulu pada tahun 1660 hingga 1700-an juga amat besar, terutama pejuang tausuk milik mereka. Tercatat Sultan Brunei sempat meminta bantuan kepada Kesultanan Sulu demi memadamkan pemberontakan di dalam negerinya kala itu. Ketika Sabah diberikan kepada Sulu, maka seorang Sultan Filipina menyewakannya kepada perusahaan Inggris. Namun Inggris malah menganeksasinya dan pada 1963, negeri Ratu Elizabeth mendirikan Federasi Malaya sehingga secara sepihak Sabah dimasukkan ke wilayah Malaysia. Kesultanan Sulu lantas ambruk, namun masih mempunyai pengikut hingga sekarang. Jamalul Kiram pernah mencalonkan diri sebagai senator pada 2007 dengan dukungan Presiden Gloria Macapagal Arroyo. Namun ia gagal menang.
dan terlilit hutang akibat biaya kampanye yang mahal. Kiram juga merasa bersalah karena sebagai raja ia tak mampu memberikan kehidupan yang layak bagi rakyatnya yang setia, sehingga mereka harus pergi ke negara lain untuk bekerja. Hal inilah yang membuat Kiram memerintahkan adik laki-lakinya untuk memimpin 200 orang milisi bersenjata berlayar ke Lahad Datu, Sabah pada tahun 2013. Tujuannya tentu merebut Sabah yang memang milik Kesultanan Sulu dari tangan kolonial Malaysia. Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi hari ini menyatakan pemerintah Malaysia tidak mau melakukan gencatan senjata seperti yang diminta kelompok bersenjata asal Filipina, kecuali mereka mau menyerah tanpa syarat. Kelompok bersenjata yang mengklaim sebagai pasukan Kesultanan Sulu ini terlibat bentrok dengan pasukan keamanan Malaysia di negara bagian Sabah dalam beberapa hari terakhir. Jangan percaya dengan gencatan senjata yang ditawarkan Jamalul Kiram. Ini demi kepentingan penduduk di Sabah dan semua orang Malaysia. Untuk itu, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah tumpas semua kelompok bersenjata. Begitulah lanjutnya. Sultan Jamalul Kiram III sebelumnya menyatakan gencatan senjata sepihak berlaku efektif mulai pukul 12 siang. Dia juga meminta gencatan senjata dilakukan pihak pemerintah Malaysia yang saat ini tengah mengerahkan pasukan keamanan untuk memburu kelompok pemberontak di Sabah. Jamalul yang mengirim pesannya itu kepada para pengikutnya yang berada di Provinsi Sulu, sebelah selatan Filipina, sampai ke wilayah Sabah di Malaysia. Kesultanan Sulu mengklaim Sabah menjadi bagian dari kesultanan sejak zaman nenek moyang mereka. Setidaknya 28 orang yang terdiri dari 20 orang kelompok bersenjata dan 8 polisi Malaysia dilaporkan tewas sejak bentrok antara kelompok bersenjata asal Filipina dengan aparat keamanan Malaysia pecah 3 pekan lalu di desa Tanduo, Sabah. Jamalul mengatakan langkah gencatan senjata itu diambil setelah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon meminta agar semua pihak mau berdialog untuk mencapai kesepakatan damai dan mengizinkan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil serta sepenuhnya menghormati hak asasi menurut standar hukum internasional. Bentrokan senjata antara aparat keamanan Malaysia dengan tentara Kesultanan Sulu asal Filipina telah berlangsung selama 3 pekan. Konflik itu dimulai ketika sekitar 200 orang bersenjata berlayar dari selatan Filipina menuju Sabah untuk mengklaim kembali wilayah di utara Pulau Kalimantan itu setelah perjanjian selama ratusan tahun. Dia menjelaskan kesultanan menunjukkan kepada dunia bahwa ia menganut toleransi Islam. Kiram juga mengatakan tawaran gencatan senjata merupakan respon dari seruan PBB untuk menyelamatkan kehidupan. Sekjen PBB Ban Ki-moon terus memantau situasi di Sabah. Ia mendesak supaya kekerasan segera diakhiri. Selain itu juga, resolusi damai berupa dialog dapat dimulai. Namun Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Najib Tun Razak menolak tawaran gencatan senjata Jamalul. Ia menuntut bahwa loyalis Sulu yang menerobos ke Sabah agar menyerah tanpa syarat dan menyerahkan senjata ke pihaknya. Najib bahkan memberitahu Presiden Filipina Benigno Aquino mengenai persyaratan gencatan senjata melalui telepon. Tapi Jamalul menolak permintaan Malaysia supaya pengikutnya menyerah tanpa syarat. Perdamaian yang komprehensif tidak berarti menyerahkan diri. Begitulah ujar Ijirani. Ijirani kemudian memberikan tawaran lain. Dia mengatakan kesultanan mendeklarasikan menghentikan permusuhan dengan menghentikan operasi. Ia menambahkan bahwa Kesultanan Sulu bersedia menukar tawanan perang jika Malaysia akan menyetujui penghentian permusuhan. Loyalis Sulu di Sabah dilaporkan menahan 4 polisi Malaysia yang ditangkap selama serangan terhadap sebuah kantor polisi di Desa Simunul, Sempurna, Sabah pada Sabtu malam. Sedangkan Malaysia menyandra 10 loyalis Sulu yang ditangkap di Tanduau, Malaysia pada Jumat kemarin. Ijirani menyarankan bahwa ketentuan pertukaran tawanan disetujui oleh PBB, tapi belum ada komentar dari pemerintah Malaysia pada Kamis lalu.